Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tazziban mubarakan fih. Kama yang bagi li jalalihi wa azimi sultanih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para ikhwan akhwat, alhamdulillah. Tidak terasa, ternyata hari ini Ramadan sudah berakhir. Alhamdulillah. Kehidupan para orang-orang soleh terdahulu, para salafun soleh ridwanullah alaihim ajmain, itu ketika berada di penghujung Ramadan, itu nampak diantaranya pada wajah-wajah mereka mencerminkan wajah-wajah yang susah, gelisah, sedih. Karena Ramadan sudah berakhir. Lah, saya kok lihat di sini kok enggak pada sedih gitu. Ya. Lah kok enggak pada sedih. Berarti generasi kita dengan dahulu ini lain. Ya. Jadi begini para bapak dan ikhwah, kenapa dulu orang-orang soleh itu ditinggalkan Ramadan itu sedih? Karena akan ditinggalkan bulan yang penuh keberkahan, penuh kebaikan, seluruh amal soleh pahalanya dilipat gandakan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nah kalau sudah enggak Ramadan, berarti setan-setan dilepas. Setannya berkeliaran gitu loh. Bungai. Lah mestinya ini kan kondisi bahaya. Tapi kok semuanya kok terlihat pada seneng gitu ya. Pada seneng-seneng, bahagia-bahagia. Ya. Tapi jangan dikatakan nek ini do setan kabeh ini ya ndak. Jadi begini para bapak ibu dan ikhwah, kalau Ramadan berakhir lalu kita bahagia, itu harapannya memang kemarin-kemarin insya Allah mudah-mudahan kita sudah siam Ramadan imanan wahtisaban. Ya, berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan pengharapan pahala dari Allah, sehingga dosa-dosanya yang telah lalu diampuni, maka kita bahagia. Ya, alhamdulillah. Kebahagiaan itu tidak hanya untuk anak-anak, di mana anak-anak nanti mau melakukan takbir keliling. Itu ekspresi kebahagiaan. Ternyata tidak hanya kanak-kanak, kawak-kawak juga pengen. Ya, tidak hanya kanak-kanak termasuk kawak-kawak. Mudah-mudahan ini ekspresi bahagia kita menyambut hari raya Idul Fitri. Allahumma amin. Bapak dan Ibu, nanti tidak harus 45 menit, tidak panjang-panjang, hanya mengingatkan kembali bahwa di malam seperti ini, kemudian bersama jamaah dan warga berkumpul, ini sebenarnya termasuk perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik, karena di dalamnya bisa terwujud perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya adalah perintah melakukan silaturahmi. Ini penting. Silaturahmi ini penting. Ya. Apalagi setelah sebelumnya 2 tahun kita dihalangi oleh pandemi, ya.
saling ketemu, saling berkunjung ini sangat dibatasi, bahkan dilarang. Maka kemudian ketika sudah dibolehkan bertemu, maka bahagia hati ini terasa sangat sekali. Beda dengan hari raya kemarin. Hari raya kemarin keluarga-keluarga sudah menyiapkan, ya, sudah ada minuman, ada makanan, ada snack, beberapa toples sudah diisi, sudah disiapkan di ruang tamu, ya. Ternyata silaturahminya cuma lewat WA. Lah terus suguhannya udah dipoto aja, dikirim lewat WA kan gitu. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu untuk silaturahmi. Ini perkara yang baik. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan man sarrahu, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sarahu ayyummadalahu fi umrih wa yuwassa'lahu fi rizqih wa yudfa anhu mitatasu fal yattaqillah wal yasil rahimahu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dihindarkan dari kematian yang buruk, maka hendaklah bertakwa dan menyambung silaturahmi. Kita ulang, Ibu dan Bapak, barang siapa ingin, ya, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dihindarkan dari kematian yang buruk, hendaklah bertakwa dan silaturahmi. Malam ini insya Allah bagian dari silaturahmi, maka kita akan mendapatkan keutamaan. 1, dipanjangkan umurnya. 2, diluaskan rezekinya. 3, dihindarkan dari kematian yang buruk. Kalau Bapak Ibu suruh milih 1, 2, 3 itu pilih yang mana? Oh, semua. Ya. Kalau suruh milih semua itu ya. Ya. Jadi kalau suruh milih semua itu ya berarti semuanya baik. Gitu ya. Enggak bisa dipisah-pisahkan. Suruh milih 1, 2, 3, dipilih semua. Ini cara berpikir yang bagus, Pak. Kalau kebaikan tuh pilih aja semua, jangan satu-satu. Misalnya bapak-bapak pilih Aminah, Fatimah, apa Zainab. Semua. Enggak apa. Biar ini anggap aja ekspresi kebahagiaan. Ya, enggak apa-apa. Nah, berarti ini dipanjangkan umurnya penting, ya, diluaskan rezekinya penting, dihindarkan kematian yang buruk penting, semuanya penting. Maka ini silaturahmi itu loh. Maka bagaimana satu aktivitas apapun bentuknya, ketika itu mengarah kepada terwujudnya silaturahmi, ini perkara baik. Ini perkara baik. Ya, apalagi silaturahmi di masjid, ya, yang biasanya juga yang sudah-sudah loh ya. Silaturahmi di masjid yang hari-hari begini ini, ya nanti ada acara tambahan selanjutnya. Lah saya nggak tahu acaranya apa itu. Ya. Bapak Ibu dan ikhwah, itulah silaturahmi. Kalau kita tinjau dari kearifan lokal, utamanya Jawa, mohon maaf ya, ini bukan berarti yang nggak Jawa nggak, cuma kebetulan temanya kearifan lokal Jawa. Orang Jawa ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai silaturahmi. Sedemikian pentingnya silaturahmi, orang Jawa itu punya istilah ngumpul ke balung pisah. Ini yang sepuh-sepuh ngerti nih, ngumpul ke balung pisah. Atau ngurup ke obor, ngumpul ke balung pisah atau ngurup ke obor apa? Bukan obor belara apa? Obor kepaten. Ya, ini berarti Jawane jadi setengah-setengah ya. Ya. Jadi ngumpul ke balung pisah atau apisah,
Balung itu ya sebenarnya maksudnya ya jiwa-jiwa ini yang berserakan ke sana kemari agar berkumpul. Maka istilahnya ngumpul ke balung pisah atau ngurup ke itu menghidupkan obor. Obor itu penerang ya. Kalau dulu konteksnya obor itu penerang biasanya dari bambu, kemudian dikasih minyak tanah, atasnya dikasih gombal, kemudian kasih gombal untuk sumbu, kemudian dinyalakan. Lalu dengan itu dia takbiran kemana-mana dulu begitu waktu saya kecil. Ya, ini orang sambil nudui gentongan tektok-tektok gitu tuh. Ya, baik kita lanjutkan. Ya, itulah ngumpul ke balung pisah. Ya, kemudian ada juga sedemikian pentingnya menganggap silaturahmi, maka dalam kearifan lokal Jawa ada istilah mangan ora mangan asal kumpul. Ya. Dan ini nanti kumpul tur yo mangan. Masalah. Sudah masak belum, Bu? Sudah lah ya. Iya. Jadi orang saya mengatakan mangan ora mangan asal kumpul. Lah ini kumpul tur yo mangan, wes. Pokoknya sip tenan. Ya. Wah, hidup ini begitu indah. Ya. Lah hidup yang begitu indah kenapa kita buat menjadi susah? Enggak perlu. Buat apa susah? Susah itu? Ya, susah itu tak ada gunanya. Karena kita yakin susah tak ada gunanya, ya kita ciptakan suasana ya selalu senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Wah. Nah ini penting. Ini penting. Silaturahmi itu penting. Ternyata tak sesederhana yang kita bayangkan. Ternyata dengan silaturahmi itu menjadi sebab dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dihindarkan dari kematian yang buruk. Tiga-tiganya sangat luar biasa. Nggak ada orang yang nggak membutuhkan panjang umurnya, ya dalam arti batasan-batasan loh ya. Tidak kemudian panjang 1000 tahun ya enggak. Ya. Panjang umur manusia itu kalau Nabi pernah bersabda ma baina sitina ila sabain, kisaran 60 sampai 70, ya kalau kalau lebih ya sedikit-sedikit. Ya. Jadi kira-kira 80 itu ideal. Ya. Jadi kalau 60 70 sudah bagus. Ya. Kita lama-lama nanti malah kuken dosa, Pak. Ya. Lama-lama malah kuken dosa. Ya, tetapi kalau tala umruhu wa hasuna amaluhu, umurnya panjang, amalnya soleh, Masya Allah. Nanti insya Allah surganya lebih tinggi. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan ikhwah, demikian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ternyata silaturahmi ini juga bisa menjadi sebab jalan menuju surga. Ya, lebih dari sekedar dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dihindarkan dari kematian yang buruk. Ternyata silaturahmi ini menjadi jalan mudah menuju surga. Lihat surat Ar-Ra'd 21. Surat Ar-Ra'd 21. Waladina yasiluna ma'amarallahu bihi ayyusala. Waladina, dan orang-orang yang yasiluna, ya menghubungkan ma'amarallahu bihi ayyusala, apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkannya, maksudnya orang-orang yang menyambung silaturahmi. Surat Ar-Ra'd 21, Bapak Ibu. Terus selanjutnya dari awal ayat, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, yaitu orang-orang yang menyambung hubungan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungnya. Kemudian dilanjutkan di ayat 22, ulaika lahum uqbadar, mereka itulah orang yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Bapak Ibu, tempat kesudahan yang baik
di akhirat tidak ada tempat lain kecuali surga. Ulaika lahum uqbaddar. Mereka adalah orang-orang yang beroleh akibat yang baik di kehidupan akhirat, yakni surga. Untuk selanjutnya, surga bagi hamba-hamba yang suka silaturahim secara definitif disebut jannatu adn. Bapak Ibu, surga ya yang akan dihuni oleh orang-orang yang suka silaturahmi itu jannatu adn yadkhulunaha. Surga adn yang dia akan memasukinya waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bahkan dia akan masuk surga bersama nenek moyangnya, bersama istri-istrinya, bersama anak-anaknya. Masya Allah. Ya, jadi orang yang suka silaturahmi itu masuk surga bersama ya nenek moyangnya, bersama istrinya, bersama anaknya, bersama keturunannya. Maka ibu, bapak, sesiapa yang ingin kelak bersama masuk surga, hendaklah suka silaturahmi. Ya. Dari sini ibu, bapak dan ikhwah, silaturahmi menjadi sebab masuk surga bersama keluarga. Maka monggo ya, nanti agar masuk surga bersama keluarga, ya sambunglah silaturahmi. Sambunglah silaturahmi dengan keluarga. Cuma nanti kalau secara terminologi ada sedikit beda Bapak dan Ibu. Silaturahmi, silah itu menyambung, rahmi menyambung kasih sayang persaudaraan secara umum. Namun kalau menyambung persaudaraan antar saudara nasab, itu istilah yang dipakai adalah silaturahim. Ada silaturahmi, ada silaturahim. Silaturahmi itu menyambung persaudaraan secara umum, silaturahim itu menyambung persaudaraan antar saudara kandung. Jadi malam hari ini, yuk kita perhatikan, malam hari ini masuk silaturahmi apa silaturahim? Silaturahmi menyambung persaudaraan secara umum antar jamaah masjid, antar jamaah pengajian, antar jamaah warga. Ini namanya silaturahmi. Dan nanti kalau saudara kandung namanya silaturahim. Untuk memudahkan mengingat, ya ingat saja kata rahim. Apa? Rahmi dengan rahim, ya. Orang Indonesia membacanya rahim. Nah, rahim artinya apa? Kandung, perut, ya. Karena itulah silaturahim itu menyambung persaudaraan antar saudara satu perut. Ya, satu perut. Jadi membedakannya silaturahmi, silaturahim, ya. Kalau rahmi itu saudara secara umum, kalau rahim saudara satu perut, saudara kandung. Ya. Karena orang Indonesia kalau membaca ro jadinya ra. Rahim dibaca rahim. Jiron dibaca jiran. Iya begitu. Jiron dibaca jiran. Oh, ini merantau ke negeri jiran. Itu aslinya jiron. Ya. Rahim dibaca rahim. Jiron dibaca jiran, Iran dibaca Iran, iya Iran, ya itu loh negara Iran, ya negaranya kaum agama Syiah, ya Iran dibaca Iran, Irak dibaca Irak, negaranya Saddam Hussein. Sekarang baru ketahuan bahwa Saddam Hussein itu korban rekayasanya Amerika. Ternyata cuma gampang, sederhana. Amerika membuat sandiwara anak perempuan umur 8 tahun suruh membuat kesaksian tentang bagaimana kejamnya Saddam Hussein. Akhirnya itu disampaikan di di White House, ya, di Gedung Putih, kemudian menarik simpati banyak orang sehingga diputuskan, ya, oleh parlemen Irak pantas untuk
untuk Saddam Hussein pantas untuk digulingkan. Ternyata dari bohong-bohongannya Amerika. Anak 8 tahun terus dilatih untuk bersaksi bahwa dengan menangis, dengan ini dan sebagainya. Ternyata bisa menarik simpati. Kembali persoalan, ya, membedakannya silaturahmi dengan silaturahim. Rahim dari kata rahim. Ya, orang Indonesia menyebutnya rahim jadi rahim, jiran jadi jiran, Iran jadi Iran, ya, Iran jadi Iran, ya, Irak jadi Iqra jadi. Kalau Iqra karena ini Al-Quran dibacanya alhamdulillah tetap Iqra, enggak berubah. Ini mukjizat Quran. Nah, coba semuanya dibaca rahim, ya, rahim, rahim, jiran, 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 Iran, Iran, Iqra, enggak Iqra. Alhamdulillah. Bapak Ibu dan ikhwah, itulah silaturahmi yang dengannya menjadi sebab dimudahkan masuk surga sekeluarga. Terakhir, orang masuk surga itu bisa rombongan keluarga. Bisa rombongan bersama keluarga. Ini tadi ayatnya surat apa tadi? Ar-Ra'd 21 sampai 28 baca sendiri. Ar-Ra'd 21 sampai 28 baca sendiri. Di situ silaturahmi menjadi jalan ke surga bersama seluruh keluarga. Maka orang masuk surga bersama keluarga bisa. Orang masuk surga bersama kaum muslimin secara umum. Wathiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kelak orang-orang yang bertakwa masuk surga berombongan. Jadi antar orang bertakwa ini semuanya masuk surga berombongan. Ada di satu surat namanya Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Arti Az-Zumar itu rombongan. Maka nanti bisa bersama keluarganya, bersama rombongannya. Semoga jamaah Masjid Muhajirin ini menjadi rombongan masuk surga. Amin. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu, harapannya silaturahmi ini bagian merajut jalan menuju surga. Jamaah Muhajirin rombongan masuk surga. Amin. Kira-kira kalau rombongan masuk surga, ya, jamaah Muhajirin ini yang masuk surga duluan, ya, yang masuk surga duluan, ketua takmirnya, ya. Jadi yang masuk surga duluan ketua takmir, Allahumma. Jadi yang jamaah harus legowo, karena memang ya cuma jamaah biasa kok, kan lain ketua takmir harus duluan. Siap ya Pak ya? Siap, alhamdulillah. Siap ya? Sudah siap katanya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tanyakan siap tuh masalahnya begini. Surga itu kan kehidupan akhirat. Kalau masuk surga dulu, matinya ya dulu. Allahumma. Baik. Saya kira gitu Pak ya. Baik. Untuk gini. Untuk masalah kematian itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Ya, semua orang mengaminkan, kalau belum takdirnya belum, Pak. Ya. Saya kira demikian, kita akhiri. Monggo dilanjut dengan acara selanjutnya dan berikutnya. Walafu minkum wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.